Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam channel Ngaji Bareng Tahsin. Alhamdulillah kita sudah memasuki pada 1 Ramadan. InsyaAllah setiap hari di bulan Ramadan kita akan membahas surah-surah dimulai dari surah Al-Fatihah dan surah-surah yang terdapat di dalam juz 30. Kita akan kaji satu persatu hukum cara membacanya dengan baik dan benar. Baiklah sahabat Quran yang saya muliakan, kita awali dengan surah Al-Fatihah. Kita ketahui bersama bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah rukun qauli di dalam salat. Maka ketika membacanya di dalam solat kita harus membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan hukum tajwid. Sahabat Quran yang saya muliakan, kita akan bahas satu persatu. Akan saya mulai membacakan surah Al-Fatihah dari ayat 1 hingga kepada ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat Quran yang saya muliakan, di dalam surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Pada kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu pernah kita bahas mengenai cara membaca ta'awuz dan basmalah dengan baik dan benar. Sahabat Quran semua bisa melihatnya kembali pada video-video yang sudah di-upload mengenai tata cara membaca surah, tata cara membaca ta'awuz dan basmalah dengan baik dan benar. Sahabat Quran yang saya muliakan, di dalam membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama diawal dengan bismi, ya. Bismi. Ba di sini ya syiddah antara dua bibir, bibir atas dengan bibir bawah. Ba, bi, tertahan. Bi. Maka tidak boleh kita membaca basmalah terlampau cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Karena ada huruf ba yang memiliki sifat syiddah. Bi. Bismillah. Kemudian masuk kepada huruf sin. Ada sin yang memiliki sifat as-safir. Sin di sini sukun. Ketika berpindah sampai kepada huruf mim, sin tersebut tidak boleh terputus. Contoh yang terputus adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak diperbolehkan di dalam membaca Al-Quran. Baik, maka yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh memutus sin tersebut dan tidak boleh tidak mengalirkan sifat as-safir. Maka harus dialirkan sifat as-safirnya, kemudian jangan terputus. Bismillah sampai berpindah kepada huruf mim. Kemudian pada kata lafzul jalalah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ adalah tarqiq. Bismillahi. Hanya di situ adalah ha besar, tenggorokan yang paling jauh. Jangan gantung Bismillahi, tidak ya.
Bismillahir. Nah, pada kata Ar-Rahman, nah, di situ ra-nya adalah tafkhim, ra yang ditebalkan. Bismillahir. Nah, selain tebal, juga di situ memiliki sifat takrir, ada getaran. Wa akhfi takrirun idza tashaddadu. Nah, ketika ra itu bertasydid, maka takrirnya agak samar, agak sedikit dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mengucapkan huruf ra di sini, ra-nya tidak boleh dalam keadaan monyong karena dalam keadaan fathah. Harakatnya fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi ra di sini tebal, tidak boleh kita monyongkan bibir kita. Memasuki huruf ha kecil. Hirrah, tafkhim pada ra sudah habis. Ketika ha tidak ada lagi suara tafkhim. Alirkan suara ha tersebut, rahmani, sampai berpindah kepada huruf selanjutnya. Jadi ha di sini jangan sampai terputus juga. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh seperti itu. Harus tetap dialirkan sampai berpindah kepada huruf selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga pada kata ar-rahim, ra di situ tafkhim. Nah, hanya juga di situ adalah ha kecil yang berada pada tengah tenggorokan. Him. Nah, satu catatan juga bagi huruf ha di sini, jangan sampai kita mengeluarkan huruf ha di sini ada bayang-bayang huruf ain. Karena huruf ha di sini dengan huruf ain satu makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada bayang-bayang huruf ain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, situ ada huruf ain. Ada bayang-bayang huruf ain. Rahim. Itu tidak diperbolehkan. Jadi harus murni bersih ha kecil. Ar-Rahim. Baik, itu dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat yang kedua, ya, cara membacanya adalah pertama, ketika alif lam, ya, tidak boleh memantulkan di situ. Contoh yang dipantulkan, Alhamdulillah, maka kita harus berhati-hati pada huruf alif lam di sini. Jangan sampai memantulkan huruf tersebut. Kemudian jangan juga sampai memutus. Contoh yang memutus, Alhamdulillah. Nah, ini sampai merubah makna. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus mengeluarkan sifat tawassut ataupun bayiniyah pada huruf lam tersebut. Alhamdulillah, jangan Alhamdulillah. Jadi kita harus ada bayiniyahnya ataupun tawassutnya. Seakan dialirkan, dialirkan juga tidak, dikatakan tertahan juga tidak. Jadi pertengahan. Alhamdulillah, jangan dipantulkan dan jangan juga diputuskan. Baik, kemudian ha kecil dari tenggorokan bagian tengah. Alhamdu, mim bertasydid berjumpa dengan dal, ya, izhar syafawi, jangan sampai didengungkan, jangan sampai disamarkan. Harus dibaca dengan izhar jelas. Alhamdu. Nah, dal di sini ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, syiddah. Du, da, di, du, bad. Nah, pelajari kembali bagaimana tata cara membaca huruf dal yang benar di video-video sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, masuk kepada lafzul jalalah di sini juga lillahi, tipis, ya, ha sampai kepada tenggorokan yang paling jauh. Lillahi, lillahi. Ya, ketika tasydid harus jelas pada huruf lamnya. Lillahi, masuk kepada huruf ha besar tadi, tenggorokan yang paling jauh. Hi. Kemudian Rabbil Alamin. Pada huruf ra
tebal. Jangan sampai memonyongkan bibir kita ro, tidak boleh. Rabbil alamin. Ba syiddah, ya, ada tasydidnya, kemudian sifatnya juga syiddah, tertahan di bibir kita. Terkatup, ya. Rabbil bil. Nah, hati-hati kepada alif lam kembali. Jangan sampai memantulkan dan jangan sampai memutus. Bil a. Nah, hati-hati di sini. Maka harus ada sifat tawassut ataupun bainiyah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Rabbil alamin. Ain dari tenggorokan yang bagian tengah, seperti ha kecil juga. Nah, 2 harokat. Alamin. Baik. Mengenai mad di sini juga kita harus konsisten. Ketika madnya itu mad asli atau mad tabi'i, jangan sampai melebihi dari 2 harakat. Jangan rabbil sudah melebihi. Contoh sederhana juga dalam mengucapkan basmalah, jangan sampai melebihi dari 2 harakat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah melebihi. Apalagi nada-nada yang familiar sering kita gunakan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah menyalahi dalam kaidah membaca Al-Quran. Baik, kemudian kita masuk kepada Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Nah, di sini ro-nya adalah ro tafkhim, ro yang ditebalkan. Tafkhim, kemudian ada takrirnya juga. Ya, ingat takrir sebagaimana kita sudah jelaskan di awal-awal video mengenai tata cara membaca ta'awuz dan basmalah dengan benar. Takrir itu hanya 1 kali. 1 kali getaran, tidak boleh melebihi dari 1 kali getaran. Nah, di sini juga jangan sampai memonyongkan bibir kita. Karena di sini tafkhim dan harakatnya adalah fathah. Masuk kepada ha kecil di tengah tenggorokan. Terbuka ketika fathah. Manirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ro-nya sama-sama tafkhim. Jangan sampai memonyongkan bibir kita ketika membaca huruf ro. Hanya dari tengah tenggorokan. Baik, kemudian diakhiri dengan Ar-Rahim. Hanya juga di tenggorokan yang bagian tengah. Him, jangan ada bayang-bayang ain ketika mengucapkan huruf ha tersebut. Tidak boleh seperti itu, tapi him. Baik. Ketika kasrah, maka bagian bawah, ini bagian bawah, ya, rahang bagian bawah ini agak menurun. Him. Selanjutnya pada ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Mim di sini juga 2 harakat, jangan sampai melebihi maliki. Itu sudah salah, ya. Yaumid, ada lain di sini lembut pengucapannya. Fathah berjumpa dengan waw sukun. Yaumid, dengan memonyongkan bibir kita. Maliki monyongkan bibir kita dengan lembut pengucapannya. Middin. Ya, kita berjumpa lagi dengan huruf dal. Dal yang mempunyai sifat syiddah. Ujung lidah tepat bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas. Middin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini kita berjumpa dengan hukum an-nabr, ya, nabr. Di sini ada hentakan pada ya tasydid. Iyyaka, ada hentakan, tekanan pada ya bertasydid. Iyyaka ada tekanannya dan ada hentakannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ka
ya di depan huruf qaf. Kalau qaf di pangkal lidah, qaf di depannya. Iyyaka, kafnya tipis. Iyyaka ainnya sampai kepada tenggorokan tengah. Ka na'bu, ba syiddah, dal syiddah dan keadaan dhammah. Iyyaka na'budu, jangan iyyaka na'budu, tidak ada dhammahnya. Harokat dhammah di sini harus disempurnakan, jangan sampai tidak sempurna. Iyyaka na'budu wa ada tasydid lagi, nabr, ada hentakannya. Wa iyyaka berjumpa dengan sin dalam keadaan sukun, alirkan sifat as-safirnya. Kanasta'in, sin safir ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Kanasta'in, ta juga syiddah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta, ain tenggorokan bagian tengah, ain kasrah, ain. Ingat mengeluarkan huruf ain tidak dengan rongga hidung, ya, jangan dari rongga hidung. Ta'in tidak boleh, karena ain bukan keluar dari rongga hidung tapi tenggorokan bagian tengah seperti ha kecil juga dan keluar dari rongga mulut. Ain, ya. Baik. Kemudian ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini huruf alif syiddah juga di sini, tenggorokan bagian akhir, bagian yang paling jauh, satu makhraj, ya, ha besar. Ihdinas sirat, ada huruf so, ya, so di sini isti'la, efeknya ada tafkhim, ya, kemudian ada sofirnya juga. Ihdinas tebal, kemudian ada tafkhimnya, ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah, ya, bagian halaman belakangnya itu sama dengan huruf sin. Ihdinas sirat, ro di sini juga tafkhim, jangan sampai membulatkan bibir kita. Ro, kemudian huruf to, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. To, ihdinas siratal mustaqim. Berjumpa lagi dengan kita alif lam, hati-hati pada di sini, jangan sampai memutuskan huruf tersebut, jangan sampai memantulkan tol mustaqim ataupun tol mus. Nah, mim di sini, selanjutnya mim di sini adalah dhammah. Ingat tadi kaidahnya adalah ketika dhammah, ya, ketika harokatnya dhammah, bibir kita dalam keadaan manyung ataupun kita bonyongkan bibir kita. Mu. Memasuki huruf sin, jangan lagi dalam keadaan dhammah. Ya, nanti berpengaruh. Dhammah itu dia bisa berpengaruh kepada tafkhim. Kalau kita pertahankan dhammah tersebut ketika sudah memasuki huruf sin, maka sin tersebut nanti bisa berefek tafkhim. Contoh mus. Nah, maka harus dikembalikan normal seperti semula, tidak dalam keadaan dhammah ketika sudah memasuki huruf sin. Mus, alirkan sofirnya. Ta ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta syiddah, ta mustaqi, kemudian selain syiddah harokatnya adalah fathah. Ta terbuka, ta qim. Nah, di sini adalah huruf qaf, jangan huruf kaf. Qaf di pangkal lidah. Qim, jangan kim. Inilah yang banyak terjadi. Maka banyak kesalahan-kesalahan yang secara biasa dilakukan dari basmalah sampai kepada ayat yang terakhir. Dalam basmalah contohnya seperti yang dikatakan tadi, melebihkan harokat-harokat mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ketika masuki ayat yang kedua pada alhamdulillah, seperti a-nya tafkhim. Nah, tidak boleh,
ya. Ketika lillah seperti kasrohnya miring, lillah lillah, maka kita harus mengerti kaidah dalam harokat. Ketika fathah jangan sampai ada suara menebal kemudian ketika dhammah manyungkan bibir kita ketika kasroh jangan lagi miring-miring lillah, tak boleh. Karena juga ada seperti itu dalam baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, tidak boleh lillah, ya. Baik. Kita masuki ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Catatan di sini, ketika napas kita tidak sampai, napas kita pendek, boleh kita berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita lanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun ketika nafas kita itu panjang sampai kepada waladdallin, diutamakan dia tidak diputus. Maksudnya tidak waqaf pada alaihim, an'amta alaihim. Maka dilanjutkan dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanpa berhenti ataupun waqaf. Tapi kalau napas kita pendek, boleh kita waqaf pada an'amta alaihim. Baik, kita bahas bagaimana cara membacanya. Pertama, huruf sa di sini juga tafkhim karena sifatnya isti'la, maka efeknya adalah tafkhim. Si makhrajnya sebagaimana huruf sin. Karena sin dan sad itu, sad adalah satu makhraj. Sad sifatnya as-safir, sin juga sifatnya as-safir. Namun sin tarakik, sad itu adalah tafkhim, tebal. Baik, si, ya, si tebalkan, kemudian juga ada sifat as-safir. Sira di sini tafkhim juga, jangan dimanyungkan karena ra di sini tafkhim tidak dalam keadaan dhammah. Sira. Baik. Ra kita ingat tadi mad asli ataupun mad tabi'i jangan dilebihkan dari 2 harakat. Sirata, ta di sini adalah isti'la juga, tafkhim. Jangan juga memonyongkan bibir kita. Ihdinas siratal, tidak boleh. Sebagaimana mohon maaf, siratal sebagaimana dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal, tidak boleh memanyungkan bibir kita. Pada ayat yang terakhir juga begitu, siratal ladzi, ta jangan dimanyungkan karena bukan dalam keadaan dhammah, dalam keadaan fathah. Ta kemudian sifatnya juga syiddah, ya, syiddah, tertahan. Ta ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas kita. Siratal ladzi, ta ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta siratal ladzi, kemudian lam, ya, harus jelas. Al ujung lidah dengan langit-langit kita. Siratal ladzi, kemudian huruf zal, ujung lidah dengan gigi seri atas kita. Za. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, pada kalimat, pada kata an'amta kita juga harus berhati-hati karena di sini juga banyak kesalahan. Contoh kesalahannya adalah memantulkan huruf ain. Selain memantulkan huruf ain, tidak nampak berbeda mana alif mana ain. Contoh an'amta sama-sama ain, sedangkan bacaan yang benar adalah an'amta, satu alif satu ain. Kemudian memantulkan huruf nun tadi itu an'amta, sedangkan huruf nun di sini adalah bukan qalqalah sebagaimana huruf lam tadi bukan qalqalah. Jangan alhamdu tapi alhamdu. Nun juga begitu, jangan an'amta, jangan sampai seperti memantulkan an'amta tapi an'amta. Kemudian harus nampak perbedaan mana alif mana ain. Alif dari tenggorokan yang paling jauh, ain dari tengah tenggorokan.
An'amta alaihim. Mim di sini jangan sampai berdengung, jangan juga sampai samar. An'amta alaihim. Ta di sini adalah syiddah, ujung lidah dengan pangkal gigi dari atas. An'amta alaihim. Alaihim. Ain dari tengah tenggorokan, kemudian ha sampai dia kepada tenggorokan yang paling jauh. Hi alaihim. Kemudian ya, tenggorokan awal, ya, tenggorokan yang paling dekat dengan pangkal lidah. Ghairil. Jadi di sini adalah isti'la juga, mempunyai sifat isti'la. Efeknya adalah tafkhim. Ghairil. Nah, ra di sini tarqiq karena harakatnya adalah kasrah. Ghairil maghdubi. Mim berjumpa dengan ghain. Di sini juga hati-hati karena kesalahan yang sering terjadi adalah memantulkan huruf ghain tadi. Ghairil jadi tebal. suara tafkhimnya ada. Ghairil maghdubi, jangan maghdubi karena ghain di sini bukan qalqalah, jadi tidak perlu untuk dipantulkan. Karena itu menyalahi kaidah tajwid. Maghdubi. Kemudian huruf dha. Dha sisi lidah kita dengan geraham. Maghdu. Harakatnya adalah dhammah, berjumpa dengan waw sukun mad asli ataupun mad tabi'i. Du. Huruf dha kita ingat juga adalah sifat isti'la, efeknya adalah tafkhim, maka dia harus tebal. Berbeda dengan huruf dal. Dal adalah tipis dan makhrajnya sudah berbeda. Jadi jangan sampai mengucapkan maghdubi seperti mengucapkan huruf dal, bukan lagi huruf dad, ya. Baik. Maghdubi alaihim, ba tadi sudah kita bahas, syiddah barisnya bawah, bi alaihim, ain dari tengah tenggorokan, alaihim, ha tenggorokan yang paling jauh. Walad. Nah, di sini hati-hati. Jangan sampai lam di sini ikut menebal karena ada dha pada kalimat waladdallin. Jangan sampai lamnya ikut menebal karena pengaruh huruf sesudahnya. Jangan walad. Ya, tidak diperbolehkan. Karena lam di sini tidak tafkhim tapi tarqiq, tipis. Walad. Nah, ketika dha, ya, ada sifat istitalah, ya, mengalir suara makhraj dha, ya, pada sisi lidah kita sepanjang makhraj dha tadi itu. Walad. Nah, ada istitalahnya. Walad dha. Nah, pertama tadi lamnya jangan menebal, jangan walad, ya, tapi walad, ya. Kemudian dha di sini ada istitalahnya. Walad dha, panjangkan karena mad lazim mustaqal, ya, sampai kepada 6 harakat. Walad dhal, pada lam di sini juga dikatakan dengan an-nabr ataupun hentakan. Walad dhallin. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah bahas bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena kita ketahui bersama, sebagaimana disampaikan dalam muqaddimah tadi, surah Al-Fatihah adalah rukun qauli di dalam salat, maka kita harus membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan kaidah hukum tajwid yang berlaku. Apabila kita membaca Al-Fatihah ini tidak baik, ya, tidak benar di dalam salat kita, maka kualitas salat kita juga dipertanyakan, bagaimana diterima atau tidaknya Allahu a'lam. Tapi di dalam rukun qauli bacaan salat kita wajib membacanya dengan baik dan benar, terlebih kepada surah Al-Fatihah ini. Baiklah sahabat-sahabat Quran yang saya muliakan, demikian pertemuan kita. Insyaallah esok kita akan membahas surah An-Nas, selanjutnya kita akan membahas surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai terus kepada surah-surah lainnya.
di dalam surah, di dalam juz 30 selama Ramadan. Demikian saya sampaikan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.